Halo sahabat semua, kembali bertemu dengan saya untuk belajar fisika. Kali ini kita akan belajar tentang materi arus dan tegangan bolak-balik. Kita mulai dengan besaran yang namanya reaktansi induktif. Ketika sebuah induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka besarnya hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus listrik akan disimbolkan dengan XL atau reaktansi induktif yang besarnya sama dengan omega kali L. Omega adalah kecepatan sudut, sehingga akan sama dengan 2πfL. Besaran yang kedua yaitu reaktansi kapasitif. Ketika sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, maka hambatan pada kapasitor yang dilalui oleh arus bolak-balik didefinisikan dengan reaktansi kapasitif dengan simbol Xc yang dirumuskan dengan persamaan Xc sama dengan 1/omega C. Omega adalah kecepatan sudut yang sama dengan 2πf. Sehingga besarnya reaktansi kapasitif Xc sama dengan 1/omega C atau 1/2πfC. Satuan dari reaktansi kapasitif maupun reaktansi induktif adalah sama dengan satuan hambatan, yaitu ohm. Oke, sekarang kita lanjutkan ketika resistor, induktor, dan kapasitor dirangkai seri dengan sumber tegangan bolak-balik. Dapat digambarkan dengan gambar sebagai berikut. Ada sebuah resistor, induktor, dan juga kapasitor dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan bolak-balik V. Maka pada resistor akan ada sumber tegangan sebesar VR, kemudian pada induktor tegangannya adalah VL, sedangkan pada kapasitor tegangannya adalah VC. Gabungan antara tegangan VR, VL, dan VC akan sama dengan hambatan total sebesar V. Besarnya V adalah I dikalikan Z. I adalah kuat arus listriknya, Z adalah impedansi. Impedansi merupakan hambatan gabungan antara L, L, dan C. Besarnya impedansi pada rangkaian RLC seri tadi dirumuskan dengan persamaan Z sama dengan akar dari R kuadrat ditambah dengan XL min XC kuadrat. XL tadi adalah reaktansi induktif dan XC adalah reaktansi kapasitif. Ketika resistor, induktor, dan kapasitor dirangkaikan seri, maka rangkaian bisa bersifat resistif, induktif, atau kapasitif tergantung besarnya XL dan XC-nya. Kita lanjutkan dengan menentukan besarnya tegangan pada rangkaian seri RLC. Pada gambar sebelumnya sudah terlihat bahwa pada titik antara resistor akan ada tegangan VR. Di induktor itu VL dan pada kapasitor adalah VC. Maka seperti halnya pada impedansi, besarnya hambatan total dapat dihitung dari akar dari VR kuadrat ditambah dengan VL dikurangi VC dikuadratkan. Kemudian kita lanjutkan dengan menentukan sudut fase rangkaian. Sudut fase rangkaian dapat ditentukan dari besarnya reaktansi induktif, reaktansi kapasitif, dan resistornya, tapi juga dapat ditentukan dengan tegangannya. Sehingga tangen theta sama dengan XL min XC per R
dan juga bisa dihitung dengan VL min VC dibagi dengan VR. Dilanjutkan dengan menghitung besarnya daya. Untuk daya pada rangkaian arus bolak-balik itu merupakan besarnya daya yang tidak sama dengan pada daya yang arus searah. Kalau arus searah kan P sama dengan V efektif kali I efektif. Untuk daya pada rangkaian arus bolak-balik akan sama dengan I kuadrat kali R yang juga sama dengan VI cosinus theta. Cos theta disebut dengan faktor daya yang sama dengan R dibagi dengan Z. Kita lanjutkan dengan contoh soalnya. Di sini contoh soal disajikan dalam bentuk gambar resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sebagai fungsi T, yaitu V sama dengan 100 sin 200T volt. Dari soal ini nanti ditentukan berapakah impedansinya dan berapakah tegangan pada resistor, induktor, dan kapasitornya. Oke, sekarang kita kerjakan soal yang tadi. Dari soal tadi diketahui bahwa besarnya R sama dengan 30 ohm, L-nya adalah 0,4 Henry, dan C-nya 125 mikrofarad, sedangkan V-nya adalah 100 sin 200T volt. Ditanyakan berapa Z impedansi dan juga VR, VL, serta VC. Untuk menghitung Z, kita tentu perlu menghitung besarnya reaktansi induktif dan reaktansi kapasitif. Dari tegangan yang diketahui V sama dengan 100 sin 200T, artinya di situ berarti V kan sama dengan Vm sin omega T. Maka Vm-nya sama dengan 100, omega-nya sama dengan 200. Maka tinggal dimasukkan besaran tadi, omeganya 200, L-nya adalah 0,4, maka XL-nya sama dengan 80. Sedangkan reaktansi kapasitifnya, XC sama dengan 1 per omega C. Omeganya 200, C-nya 125 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6. Sehingga 1 dibagi dengan 200 dikalikan 125 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 nya kita bawa ke atas menjadi 10 pangkat 6 dibagi dengan 200 kali 125. Nah, setelah kita hitung besarnya, 200 kali 125 adalah sama dengan 2.500. Maka 1 juta dibagi dengan 2.500 akan didapatkan sebesar 40 ohm. Nah, dari yang sudah diketahui tadi, R-nya kan 30. Kemudian XL-nya 80 dan XC-nya 40. Tinggal kita masukkan di persamaan Z. Z sama dengan akar dari berarti 30 kuadrat ditambah dengan 80 min 40 dikuadratkan. 900 dan 40 kuadrat 1600. Maka akan sama dengan akar dari 2500 atau sama dengan 50 ohm. Pertanyaan yang berikutnya adalah VR-nya. VR sama dengan berarti I dikalikan R, VL sama dengan I dikalikan XL, VC sama dengan I dikalikan XC. Maka kita masukkan besarnya. Oh, VRI-nya berapa tadi? I kita hitung, I sama dengan V dibagi dengan Z. V-nya adalah Vm yang sama dengan 100, Z-nya tadi ketemu 50, maka 100 dibagi 50 sama dengan 2 ampere. Sehingga besarnya VR yaitu I dikalikan dengan R. R-nya adalah sama dengan 30, I-nya adalah 2. Maka 2 dikalikan dengan 30, maka VR-nya sama dengan 60 ohm. Kemudian kita hitung besarnya VL. VL I kali XL. I-nya tadi 2 ampere, XL-nya adalah 80. 2 kali 80, 160 volt. VC, I dikalikan XC. I-nya adalah 2, XC-nya adalah 40. 2 dikalikan 40 sama dengan 80 volt. Nah, sudah bisa menghitung besarnya impedansi. Kita bisa menghitung juga tegangan pada R, L, dan C.
Sahabat semua, kita sudah belajar bersama tentang arus dan tegangan bolak-balik. Semoga bermanfaat. Terima kasih.